Buku The Seven Habits of Highly Effective People termasuk buku pengembangan diri karena menjadi bacaan yang tepat ketika Anda merasa hanya meluncur di permukaan kehidupan dan kehidupan Anda belum dijalankan oleh nilai-nilai. Buku ini juga merupakan karya tentang kesuksesan, mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati dibangun di atas integritas dan prinsip-prinsip yang abadi. Dengan fondasi ini, langit menjadi batas untuk mencipta dan mencapai serta melakukannya dengan hati nurani yang baik. Kita mencari panduan dari orang yang kita anggap punya integritas. Dalam mengintegrasikan prinsip dan tindakan, The Seven Habits of Highly Effective People lebih tepat dianggap sebagai karya kepemimpinan ketimbang sekadar buku motivasi. Integritas berarti memiliki inti di dalam diri yang tak berubah. Hal ini memungkinkan seseorang menghadapi perubahan besar saat orang lain mungkin kehilangan arah. Orang yang berbudi pekerti atau berintegritas akan tetap setia pada nilai-nilainya, menjadi pendengar yang lebih baik, mencintai tanpa syarat, dan berusaha untuk memahami. Singkatnya, menjadi orang sukses sebelum hal-hal lainnya. Masyarakat Barat membuat kita ingin memiliki banyak hal, namun ia jauh kurang peduli terhadap keadaan keberadaan kita. Apakah kita telah menjadi pribadi yang seharusnya kita yakini? Pesan Covey adalah, sebelum kita mulai bertindak, kita harus terlebih dahulu memahami dan memurnikan siapa diri kita. Baginya, sosok yang berhasil adalah seseorang yang, pertama, membuat dan menepati komitmen serta menepati janji. Kedua, mengakui kesalahan dengan cepat dan terbuka. Ketiga, menghargai jarak antara rangsangan dan respons. Bahwa jarang sekali kita harus melakukan sesuatu dan jika kita melakukannya, itu adalah pilihan kita. Keempat, memahami bahwa waktu sangat berharga dan kesuksesan hanyalah dengan menjadi diri sendiri secara terorganisir. Dan kelima, bersedia melakukan hal-hal yang orang lain enggan lakukan demi mencapai tujuan yang lebih tinggi. Coffey tercerahkan ketika mantan Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld mengatakan, lebih mulia memberikan diri sepenuhnya pada satu orang daripada bekerja keras untuk menyelamatkan masa. Pernyataan ini resonan bagi Covey karena dalam pekerjaannya sebagai konsultan bisnis, ia sering temukan organisasi yang tidak efektif lantaran perbedaan pandangan di tingkat atas. Covey sendiri pernah mengalami situasi serupa saat bekerja dengan seseorang yang memiliki gaya administrasi yang sangat berbeda, dan perbedaan itu memengaruhi organisasi. Mengatasi rasa takutnya, Covey melakukan pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Ternyata, orang lain juga bersedia. Mereka menyelesaikan masalah mendasar organisasi, alih-alih terus sibuk mengerjakan proyek terpisah. Poin Covey adalah kita tumbuh menjadi orang yang sukses dan mandiri dengan keberanian menghadapi masalah akar, bukan mengejar hal-hal di luar sana. Sebagaimana yang dikatakannya berikut, menciptakan kesatuan di antara menjalankan bisnis, keluarga, atau pernikahan yang efektif membutuhkan kekuatan dan keberanian pribadi yang besar. Tidak ada keterampilan administratif teknis yang dapat menggantikan ketulusan karakter pribadi dalam membangun hubungan. Pada level yang sangat esensial, satu lawan satu, kita menjalani hukum utama cinta dan kehidupan. Pesan bahwa kesuksesan terbaik dibangun melalui keberanian dalam interaksi personal sehari-hari juga ditekankan dalam Born to Win karya Muriel James dan Dorothy Jongerword. Tindakan-tindakan kecil ini dapat membentuk seseorang melampaui kemenangan publik. Melalui refleksi objektif terhadap sikap diri sendiri, Covey membantu kita mencegah untuk memaksakan cara pandang kita pada orang lain. Kita tidak dapat sukses sampai kita benar memahami cara pandang orang lain melalui mendengarkan. Covey menjelaskan bahwa pertumbuhan pribadi seringkali bukan hasil dari melakukan sesuatu yang baru, tetapi melihat hal yang sama dengan cara pandang baru. Kita semua memiliki peta mental dunia yang kita anggap sebagai wilayah sebenarnya. Dengan bersikeras pada peta lama, kita gagal melihat kondisi sebenarnya dan tersesat. Untuk menemukan kembali arah, kita mungkin menggunakan teknik eksternal, tetapi tanpa perubahan internal, dan hal itu tidak akan banyak membantu. Kita perlu mengubah paradigma kita, cara kita melihat dunia. Misalnya pandangan Ptolemaic bahwa alam semesta berputar di sekitar bumi digantikan oleh paradigma baru berdasarkan bukti yang bertentangan. Paradigma baru mengubah segalanya. Misalnya, Anda mungkin selalu meyakini bahwa cara terbaik untuk hidup adalah mengikuti arus dan bereaksi sebaik mungkin terhadap peristiwa-peristiwa eksternal. Peta Anda tidak mencakup kemungkinan untuk secara proaktif membentuk pengalaman Anda melalui hidup berdasarkan tujuan. Namun, jika Anda mengubah paradigma tersebut,
Wilayah yang sama yang Anda lalui setiap hari akan menjadi lanskap baru. Karena dari perspektif yang berbeda, Anda akan melihatnya untuk pertama kalinya. Covey mengutip Albert Einstein, "The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them." Bahwa masalah yang kita hadapi tidak dapat diselesaikan dengan tingkat pemikiran yang sama saat kita menciptakannya. Perubahan kecil dapat dicapai melalui perubahan sikap dan perilaku, namun masalah besar hanya dapat diatasi melalui transformasi diri. Untuk berpikir berbeda, kita harus menjadi orang yang berbeda, dan ini tidak mudah. Inilah sebabnya unit dasar perubahan Covey adalah kebiasaan. Sebab apa yang kita lakukan atau pikirkan terus-menerus akan membentuk siapa kita dan menjadi lensa pandang kita. Paradigma juga bisa dipahami melalui konsep life scripts atau naskah kehidupan. Cetak biru perilaku yang menafsirkan dunia dan mengatur tindakan kita di dalamnya. Banyak orang menerima naskah kehidupan dari lingkungan, baik itu dari keluarga atau masyarakat. Tetapi Covey mengingatkan bahwa selalu ada peluang untuk menulis naskah baru, ruang untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada kebenaran. Kita semua memiliki jendela kehendak bebas ini, tetapi orang yang benar-benar sukses berusaha membukanya lebih lebar. Anwar Sadat, pemimpin Mesir yang memprakarsai kesepakatan perdamaian Timur Tengah, mengamati bahwa orang yang tidak mampu mengubah inti pemikirannya tidak akan mampu mengubah realitas. Hanya mereka yang mau melihat dari perspektif baru secara terus-menerus yang bisa mengakses kebenaran. Covey mencatat saat membangun rumah, Anda harus memiliki cetak biru sebelum tanah digali. Aturan tukang kayu yakni ukur 2 kali, potong sekali. Dalam bisnis, Anda tidak bisa sekadar mengalir dan berharap profit. Setiap produk atau layanan harus dipikirkan secara jelas dengan rencana pemasaran, staf, dan sumber daya yang rinci. Tahap ini disebut penciptaan pertama. Kegagalan bisnis sering terjadi karena kekurangan modal, minimnya riset pasar, atau tidak memiliki rencana bisnis. Semua kekurangan di tahap penciptaan pertama. Hal yang sama berlaku untuk hidup. Anda mungkin memperoleh keberuntungan melalui cara lain, namun kecil kemungkinannya itu akan bertahan lama. Tidak seorang pun pernah mencapai keberhasilan yang bermakna hanya dengan mengikuti arus. John Lennon pernah berkata, "Life is what happens to you while you are making other plans." Hidup adalah apa yang terjadi padamu saat kamu sibuk membuat rencana lain. Bukankah tidak bijaksana memikirkan pembentukan hidup Anda sendiri sejauh yang disarankan Covey? Argumennya bukan bahwa Anda dapat mencegah kejutan-kejutan tak terelakkan dalam hidup, melainkan bahwa tujuan membentuk takdir. Paradoksnya, memiliki gambaran tentang kemana Anda ingin berakhir justru memungkinkan lebih banyak spontanitas dalam hidup Anda karena Anda lebih santai terhadap arah yang Anda tuju. Kecemasan eksistensial menjadi berkurang. Anda dapat dibentuk oleh pikiran dan niat orang lain dan menyebutnya sebagai hidup. Atau Anda dapat mengadopsi hukum penciptaan ganda untuk memastikan bahwa apa yang termanifestasi sebagai hidup adalah sesuatu yang dihadirkan ke dalam keberadaan Anda sendiri. Melampaui karya lain di bidang kesuksesan, buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku ide. Buku ini menandai era baru bagi genre ini, kembali menekankan pengembangan inti prinsip pribadi yang tidak berubah, yang sebelumnya fokus lebih pada manipulasi perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Meski aspek ini jarang dibahas, tak dapat disangkal bahwa buku ini menjadi cikal bakal banyak elemen pelatihan pribadi, termasuk pencarian win-win situations, mendengarkan empati agar orang memecahkan masalah mereka sendiri, perawatan diri dan pembaruan untuk mempertahankan produktivitas, tujuan untuk membimbing kinerja, serta menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Covey tidak menggunakan istilah coaching, tetapi banyak contoh dan anekdot dari pengalamannya sebagai ayah menunjukkan bahwa meminjam kekuatan justru melemahkan, yakni menggunakan posisi sebagai orang tua atau manajer adalah cara lemah untuk menyelesaikan sesuatu. Dunia diperbaiki bukan dengan memaksakan solusi, tetapi dengan mengeluarkan hasil yang terbaik dari mereka yang terlibat. Meskipun termasuk buku yang paling menantang untuk diterapkan, ironisnya, buku The 7 Habits of Highly Effective People juga menjadi buku laris dalam genre ini. Buku ini populer bahkan di Cina, di mana di tengah pertumbuhan ekonomi kapitalistik, orang tetap mengidamkan kesuksesan yang berbasis integritas. Jika ada satu pesan yang diambil, itu adalah selalu menuai apa yang Anda tanam, baik sebagai individu, bisnis, maupun bangsa.
Tidak ada jalan pintas menuju pemenuhan atau pencapaian yang abadi.